Silakan Kak diminum. Ya, terima kasih. Ya baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Di sini saya berbicara dengan Kak siapa? Dengan Hera Nurjana. Oh iya baik. Mau dipanggil Kak, Teh atau Kak Hera atau Hera aja? Kak Hera aja. Oh iya baik. Kalau boleh tahu Kak Hera kesini sama siapa? Saya sendiri. Oh sendiri, alhamdulillah. Berarti dalam proses konseling kita tidak ada yang menunggu kelamaan atau nanti kita karena berbincangnya cukup lama ya. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan untuk menunggu lama ya. Baik. Perkenalkan, saya di sini Diva Salsabila, konselor yang insya Allah bisa membantu untuk meringankan kegelisahan atau hal-hal yang menjadi bahan pikiran Kak Hera untuk saat ini ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Kak Hera pernah mengikuti konseling sebelumnya? Sudah, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling individual. Jadi kita di sini relax aja, Kak Hera santai aja, layaknya kita sebagai teman gitu ya. Jadi teknik konseling individual ini adalah suatu layanan yang diberikan dari konselor kepada konseli yang bertujuan untuk menstrukturkan kembali masalah dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif gitu terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Jadi di sini ada 3 aspek yang bakal saya jelaskan. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi kita sebagai konselor insya Allah menjaga data apapun yang Kak Hera ceritakan pada hari ini. Jadi insya Allah kita bakal menjaga semua rahasianya. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Kak Hera bisa menceritakan semuanya secara terbuka kepada kami. Jadi jangan perlu takut ya, kami akan mengekspos rahasia-rahasia Kak Hera. Jadi Kak Hera ceritakan semua apa yang Kak Hera rasakan pada hari ini. Kemudian yang ketiga ada keputusan berada di tangan klien. Jadi setelah melewati proses konseling ini, jika ada saran dari saya boleh Kak Hera ikuti atau tidak, itu keputusan berada di tangan Kak Hera lagi. Jadi kita kembalikan kepada Kak Hera dan Kak Hera yang menentukan baik dan buruknya untuk Kak Hera sendiri ya. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin Kak Hera ceritakan pada hari ini? Ya, sebenarnya saya datang ke sini juga karena ingin menceritakan tentang perasaan saya, tentang kegelisahan saya selama ini ya. Sebenarnya saya ingin menceritakan tentang beberapa perasaan-perasaan atau permasalahan saya sendiri yang saya rasa itu mengganggu aktivitas saya sehari-hari gitu. Saya tidak bisa fokus terhadap apa yang saya kerjakan. Misalkan saya sedang mengerjakan hal A gitu, tapi saya kepikiran yang B gitu. Sedangkan ketika saya mengerjakan hal B, saya terpikirkan hal A gitu. Jadi saya membutuhkan tempat untuk saya mengeluarkan apa unek-unek saya, apa perasaan saya, dan apa yang membuat saya gelisah selama ini gitu. Sehingga saya memutuskan untuk datang ke tempat ibu ini untuk mengungkapkan semua perasaan saya. Mungkin saya akan menceritakan permasalahan yang memang benar-benar menurut saya ini mengganggu saya ya. Mungkin mulai dari kuliah yang saya rasa seharusnya bisa saya nikmati ya, tapi saya malah kadang ada beberapa waktu gitu saya kurang menikmati hal tersebut karena setelah saya merasakan hampir 1,5 tahun atau 3 semester ini kuliah, saya merasa bahwa ada yang kurang baik gitu saat saya menjalankan hal tersebut, seperti niat saya yang kurang lurus gitu. Harusnya kan kuliah itu ya memang benar-benar saya meniatkan untuk menuntut ilmu gitu, tapi karena saya mendapatkan beasiswa di kampus dan salah satu komitmen dari beasiswa itu nilai kita itu harus tetap jangan turun gitu, maksudnya harus tetap standar gitu. Nah saya sedikit tertekan dalam hal itu gitu, karena kan di kelas juga bukan saya doang kan mahasiswanya, pasti ada beberapa juga mahasiswa gitu. Kalau misalkan saya nggak aktif pasti nilai saya juga anjlok gitu. Nah tapi ternyata ketika saya aktif di kelas, saya rasa ada beberapa yang memang tidak seharusnya gitu. Seperti ini lebih ke niatnya sih ya mungkin.
Ketika saya terobsesi oleh nilai, saya malah kadang lupa gitu bahwa sejatinya memang kuliah itu yang menuntut ilmu gitu kan, karena jika kita sudah mendapatkan ilmu ya kita akan mendapat kepuasan tersendiri terhadap pengetahuan kita gitu. Tapi jika memang niatnya cuma menuntut nilai gitu, kita nggak tahu gitu ilmu apa yang kita dapatkan. Nah, hal itu sih yang membuat saya tertekan gitu. Saya merasa dirugikan sama diri saya sendiri gitu. Saya merasa dirugikan ketika satu hari saya kuliah, tapi untuk apa gitu saya kuliah jika memang niat saya hanya untuk nilai dan nilai gitu. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Kemudian apakah ada hal lain selain dari perkuliahan yang mengganjal? Saya rasa yang membuat saya mengganjal, permasalahan yang membuat saya mengganjal dalam kegiatan sehari-hari adalah selain kuliah adalah tentang organisasi. Dan jadi beberapa belakangan ini gitu, saya sering mendapatkan amanah yang saya sendiri sepertinya saya kurang bisa menjalankan amanah tersebut, karena saya juga mungkin karena lagi banyak-banyaknya tugas di kampus, kuliah dan lain sebagainya, dan saya juga kadang tertekankan sama hal keluarga gitu ya. Tapi di organisasi ini kadang amah yang saya dapat itu langsung ke misalkan kamu bisa nggak jam segini menyelesaikan ini gitu misalkan ya, dan itu amah tersebut itu tanpa mempertanyakan terlebih dahulu sama saya gitu. Misalkan Hera lagi sibuk nggak, misalkan Hera lagi bisa nggak kalau misalnya ngajakan ini sampai segini jam segini selesai gitu. Itu tidak ada pertanyaan seperti itu, jadi saya seakan langsung dituntut gitu loh. Jadi saya sendiri ngerasa kenapa tidak bisa dibicarakan dengan baik gitu kan, seperti itu sih yang saya kadang ngerasa kenapa sih tidak ada komunikasi terlebih dahulu gitu, dibicarakan terlebih dahulu gitu, biar saya juga lebih membagi waktu saya lebih enak gitu, nggak di sini tertekan, di sana juga tertekan seperti itu. Kemudian apakah hanya tentang kuliah dan organisasi saja yang benar-benar menjadi fokus utama mengapa Kak Hera merasakan cukup terbebani pada akhir-akhir ini? Sebenarnya selain tentang kuliah, tentang organisasi juga saya merasa ada yang membuat saya kurang fokus adalah keluarga. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat baru mengetahui bahwa ayah saya dan adik saya baru keluar dari rumah sakit seperti itu ya. Dan sebenarnya mungkin bisa dikatakan ini adalah 3 semester ini adalah saya bisa dikatakan jauh dari orang tua gitu. Sebelumnya saya nggak pernah keluar dari rumah selama 3 hari, lebih jauh dari 3 hari gitu. Dulu saya kalau keluar ya cuma camping, kegiatan pramuka dan yang lainnya, dan itu paling lama juga 3 hari kan. Nah ini paling lama ya hampir berbulan-bulan, libur semester baru pulang gitu. Nah mungkin karena saya juga jauh dari orang tua dan mungkin ada kekhawatiran tersendiri ya dari mereka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di rumah, mereka nggak pernah ngasih kabar kalau misalkan keluarga lagi sakit seperti itu. Ya mungkin saya juga paham ya, mungkin tujuan mereka karena agar saya fokus menuntut ilmu atau kuliah dan mengerjakan hal-hal lainnya mungkin, sehingga mereka tidak pernah memberikan kabar tentang keadaan mereka tersebut gitu. Yang membuat saya sedih atau kurang percaya sama keluarga terhadap kabar adalah ketika saya sering menghubungi mereka setiap pekan, atau bahkan sering menghubungi mereka. Kalau misalkan saya sering menghubungi mereka, mereka pasti bertanya kenapa nggak betah ya gitu pengen pulang gitu. Padahal dari seringnya saya menghubungi mereka ya karena saya ingin tetap menjaga komunikasi dengan baik, dan saya ingin agar saya itu tidak terlalu dulu dengan mereka gitu, seperti itu. Dan dari saya sendiri yang membuat sedih adalah ketika saya baru mengetahui ayah saya masuk rumah sakit ketika saya melihat SW seseorang gitu. Jadi tidak ada yang memberitahu saya secara langsung dari keluarga gitu. Padahal itu sebelumnya saya menanyakan kabar mereka gitu, apakah bagaimana kabarnya, baik atau enggak gitu. Tapi mereka menjawab ya di sini baik-baik aja gitu kan. Nah saya melihat snap WA itu dalam keadaan ayah saya sedang berbaring gitu, dalam keadaan sudah diinfus dan sebagainya. Dan di situ kan membuat saya khawatir kan, apalagi saat saya SMA ayah saya pernah dirawat gitu dalam sampai dioperasi karena kondisinya ginjalnya yang lemah gitu seperti itu. Dan itu membuat saya khawatir kan, kenapa nggak ada yang bisa
tidak ada yang bisa memberikan informasi kepada saya secara langsung seperti itu. Selain ayah saya juga beberapa waktu yang lain juga adik saya ternyata dia juga kena paru-paru flek gitu. Jadi dia sempat dirawat 3 hari atau berapa hari gitu. Jadi saya juga baru tahu itu ketika dia udah keluar dari rumah sakit gitu. Dia sendiri yang mengabari, katanya dia baru keluar dari rumah sakit. Nah, pertanyaan saya kan kenapa nggak mengabari saya di saat kejadiannya gitu. Dengan hal itu membuat saya itu meragukan mereka, kurang percaya tentang kabar gitu ya. Misalnya kalau misalkan akhir-akhir ini kalau misalkan saya tanya gimana kabarnya, terus mereka selalu jawab baik-baik, nah itu bahkan mengganggu saya, malah membuat saya kepikiran bahwa apakah mereka benar-benar baik atau ada yang sedih mereka sembunyikan. Nah, efeknya seperti itu ke dalam kehidupan saya. Jadi kepercayaan saya terhadap mereka tentang kabar itu menurun gitu, tidak ada. Seperti itu. Buat sejauh ini berarti dapat dikatakan bahwa Kak Hera ini memiliki 3 hal yang menjadi bahan pikiran. Yang pertama ada kuliah, organisasi, dan permasalahan yang ada di keluarga tentang kabar. Baik, bagaimana perasaan Kak Hera pada saat itu ketika mengetahui ayah yang sedang masuk rumah sakit itu dari pihak keluarga tidak ada yang menghubungi Kak Hera, sedangkan Kak Hera malah mengetahui hal tersebut tahu sendiri gitu. Jadi dari pihak keluarga ada yang ngabarin Kak Hera, bagaimana sih perasaan Kak Hera pada saat itu? Ya, mungkin perasaannya ya memang benar-benar sedih, kecewa gitu, kayak ya pokoknya di situ tuh kayak kenapa sih kok aku bisa nggak tahu sih orang tua aku sendiri lagi sakit gitu, kenapa hal seperti ini harus disembunyikan gitu, kenapa nggak ada komunikasi langsung seperti itu kan. Nah terus ya dia di situ juga mulai muncul gitu kepercayaan saya terhadap mereka tuh udah nggak ada gitu. Maksudnya kepercayaan di sini tuh kepercayaan tentang kabar ya. Ketika saya menanyakan kabar ya ketika mereka mengatakan baik ya saya sudah tidak percaya hal itu gitu. Maksudnya ketika mereka mengatakan baik saya selalu mencari tahu itu ke orang lain juga. Abah gimana ya kabarnya kayak gitu, orang tua saya gimana kabarnya kayak gitu. Biasanya saya tanyakan hal seperti itu kepada bibi saya. Selain dari kuliah, organisasi, dan keluarga, apakah ada hal lain yang ingin Kak Hera ceritakan? Mungkin permasalahannya tetap di itu ya, dari keluarga, kuliah, dan organisasi gitu. Mungkin sebenarnya untuk organisasi juga tidak terlalu besar ya, cuman untuk beberapa hal memang membuat saya kepikiran gitu. Dan mungkin tentang keluarga sih yang membuat saya benar-benar kayak berat banget buat ngejalanin setiap kegiatan itu kayaknya nggak fokus gitu, karena memang mereka kan yang biasanya ada di samping saya gitu kan, terus tiba-tiba saya jauh dari mereka, dan saat saya jauh dari mereka tidak ada kejujuran dari kami gitu, maksudnya dari orang tua saya sendiri tidak jujur gitu tentang keadaan mereka gitu. Dan sebenarnya ada beberapa sih yang saya khawatirkan tentang keluarga saya di rumah saat saya jauh dari mereka gitu, tentang sebenarnya di rumah saya itu orang tua saya itu kan kerjanya dari malam itu udah berangkat kan, jam 1 malam atau jam 2 malam itu mereka udah berangkat gitu, berangkat ke pasar. Nah dari jam tersebut mereka itu di rumah itu udah nggak ada orang tua, bukan orang tua ya, nggak ada anak-anak yang besar gitu untuk menyiapkan mengurus mereka lah intinya ya. Tidak ada yang bisa mengurus mereka gitu, karena yang di rumah itu adanya kakak saya dan kakak ipar saya gitu, dan mereka itu sepertinya kurang peka juga terhadap orang tua saya, karena selama saya di rumah, kalau misalkan saya lagi liburan semester, ketika saya di rumah pasti orang tua saya atau ayah saya itu tidak ada yang menyiapkan makan gitu. Jadi walaupun mereka mau berangkat kerja juga ibu saya sendiri yang masak gitu. Nah yang saya bikin kecewa atau yang membuat saya kecewa dan sedih adalah ketika kemana kepekaan mereka, padahal mereka statusnya udah orang dewasa ya. Jadi seharusnya kenapa mereka nggak peka terhadap orang tua mereka sendiri gitu. Seharusnya untuk menyiapkan atau mengurus orang tua mereka sendiri ya seharusnya mereka sendiri yang melakukan tanpa harus disuruh seperti itu. Nah ya mungkin ketika saya ada di rumah ya saya bisa menyiapkan makanan untuk mereka gitu, menyuguhkan makanan dan mengurus mereka gitu. Tapi hal yang saya pikirkan tadi seperti itu, ketika saya jauh dari mereka siapa yang mengurus mereka kayak gitu. Dan selain itu juga saya juga sebenarnya mempunyai keluhan terhadap kakak saya sendiri gitu. Jadi saya mempunyai seorang kakak dan dia itu selalu berhenti kerja hanya karena capek gitu. Padahal kan dia nggak ada pekerjaan yang nggak capek kan. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat dari orang tua saya sendiri, ya orang saya sendiri lebih capek gitu maksudnya. Dan seharusnya mereka sebagai anak
ya sudah berkontribusi gitu terhadap perekonomian keluarga atau untuk kedua orang tua saya sendiri. Nah, tapi orang tua saya tidak pernah meminta sedikit pun dari mereka. Mereka nggak pernah memaksa kamu kerja dong, nggak pernah kayak gitu. Tapi mereka selalu mengkode ya, kalau misal apa ya, mereka tuh selalu kayak ngasih sinyal gitu. Kamu nggak kerja gitu. Nah dari situ tuh harusnya mereka peka gitu. Kalau misalkan emang orang tua saya juga capek kayak gitu untuk ya memang mengurus anak-anak itu, memang keluarga itu emang suatu kewajiban kan untuk seorang tua. Tapi kan bukan berarti seorang anak juga tetap ya berhak seperti itu. Nah yang membuat saya kesal adalah ketika kakak saya itu masih berani meminta uang kepada orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti membeli rokok, data dan lainnya. Dan itu kan hal yang kamu tuh udah dewasa gitu. Saya sendiri suka greget gitu kalau misalkan ada di rumah gitu masa. Ketika saya di rumah melihat pemandangan seperti itu, saya juga ketika jauh dari mereka itu terpikirkan ya, kalau misalkan saya jauh dari rumah, apakah mereka juga melakukan hal yang sama seperti ini setiap harinya kepada orang tua saya seperti itu. Seperti itu sih yang membuat saya sedih. Baik, selain bidang organisasi yang sedang Kak Hera tekuni, ada nggak sih hal lain gitu yang ingin Kak Hera capai pada saat ini? Saya sendiri sebenarnya ingin menjadi penulis. Nah dari penulis ini sebenarnya bermula ingin menjadi penulis ini sebenarnya sebuah keironisan saya ya, atau kemirisan saya terhadap film-film yang ditayangkan sekarang di televisi. Menurut saya banyak sekali film-film yang sepertinya kurang layak untuk ditonton untuk anak-anak di bawah umur. Kenapa? Karena ya sebenarnya anak-anak di bawah umur itu mereka itu hanya apa yang mereka sebenarnya kita juga ya, apa yang kita tonton dan apa yang kita dengarkan itu mudah sekali teraplikasi di dalam diri kita itu. Dan sepertinya sayang sekali di usia anak-anak menonton dan mendengar film seperti itu terus teraplikasi ke dalam kehidupan mereka. Nah, ketika memang kita sudah mengetahui gitu kan tentang mereka, sebuah anak-anak yang mudah menonton, yang mudah meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, menurut saya sebaiknya film-film Indonesia itu juga memang disajikan dengan yang lebih bermoral ya, atau penilaiannya, dan yang bisa benar-benar mendidik anak-anak gitu, walaupun dalam konteks masih memberikan hiburan kepada mereka gitu. Nah saya ingin menjadi penulis yang memang bisa menampilkan film-film yang mendidik tapi tidak meninggalkan sebuah hiburan di antara mereka gitu. Jadi mereka juga tidak bosan gitu ya, seperti itu. Dan selain itu juga saya ingin menjadi penulis yang penulis apa ya, novelis ataupun yang lainnya dengan mensyiarkan agama Islam, seperti itu, memperkenalkan Islam sendiri. Karena banyak sekali kan sebenarnya yang bisa kita kenalkan tentang Islam melalui cerita kita, melalui tulisan kita dan lain sebagainya, seperti itu. Selain penulis yang sudah tadi Kak Hera ceritakan, ada nggak hal lain yang ingin Kak Hera lakukan pada saat ini? Kalau misalkan melihat kondisi saya sendiri, keluarga, dan apa yang saya butuhkan gitu ya, saya sendiri sih ingin mencari kerja gitu, mencari kerja untuk menambah, mencari kerja atau berbisnis ya. Saya juga ingin mempunyai bisnis, tapi saya sendiri bingung. Kalau untuk bisnis sendiri saya jujur masih bingung mulai dari mana, harus dari mana, seperti itu. Tapi untuk kerja mungkin saya bisa mencari relasi atau mencari informasi dari internet atau teman-teman saya sendiri gitu. Dan kenapa sih saya ingin kerja? Karena saya ingin membantu perekonomian keluarga saya di rumah gitu, seperti itu sih. Jadi Kak Hera merasa bahwa sekarang ini yang lagi Kak Hera rasakan kecewa, sedih juga karena semuanya tercampur aduk ya, antara kuliah, organisasi, keluarga, dan impian-impian Kak Hera. Berarti bisa dikatakan bahwa keluarga adalah fokus utama Kak Hera yang maksudnya menjadi bahan pikiran Kak Hera selama ini. Ya. Selain keluarga, kuliah, dan organisasi, apakah ada hal lain yang menjadi beban pikiran Kak Hera? Jadi jadi yang benar-benar menjadi bahan pikiran saya itu memang benar-benar keluarga gitu. Jadi akhir-akhir ini saya sedang tidak mengenali diri saya sendiri. Maksudnya ya sebenarnya masuk bimbingan konseling itu, saya kan sekarang bisa bimbingan konseling kan semester 3. Sebenarnya itu adalah cita-cita saya, termasuk cita-cita saya gitu kan. Setelah cita-cita saya menjadi dokter, farmasi, terus
psikologi, dan akhirnya saya memasuki dunia bimbingan konseling. Dan bimbingan konseling adalah jurusan yang saya sukai gitu. Namun entah kenapa di semester 3 ini saya benar-benar tidak ada semangat dalam mengikuti pembelajaran seperti biasanya gitu. Biasanya saya selalu antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran gitu, karena saya sudah tahu gitu jurusan saya ini ya ini yang saya inginkan gitu dari dulu gitu. Tapi entah kenapa di semester 3 ini saya seperti tidak mengenal diri saya seperti tidak menyukai, bukan tidak menyukai tapi lebih ke saya berat gitu untuk menerima materi tersebut. Mungkin karena saya juga pikiran saya terpecah gitu, saya tidak bisa fokus dari sini gitu, sehingga saya kadang ketika ada mata kuliah yang masuk melalui via WA saja, saya kadang cuma ikut absen doang gitu, saya tidak mengikuti pembelajaran seperti biasanya gitu. Bahkan untuk di Google Meet aja saya kurang antusias itu untuk bertanya tentang apa yang saya bingungkan ataupun lain sebagainya gitu. Jadi hal itu sih, pokoknya tentang keluarga itu memang benar-benar membuat saya bingung gitu, atau membuat saya itu tidak fokus terhadap apa yang ingin saya lakukan. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa dari sejauh ini Kak Hera ini yang pertama di kuliah itu berarti Kak Hera sudah menyadari ya bahwa ternyata selama ini niat Kak Hera kuliah itu salah, hanya untuk mengajar beasiswa. Maksudnya hanya untuk yang penting nilai tinggi gitu, tanpa memikirkan manfaat pelajaran-pelajaran yang sudah diambil. Yang kemudian yang kedua, organisasi. Kak Hera cukup terbebani akan amanah-amanah yang sebenarnya Kak Hera masih kurang mampu untuk mengemban amanah tersebut. Yang ketiga, keluarga yang akan menjadi fokus utama permasalahan ini karena kurangnya komunikasi dari keluarga tentang hal-hal yang sebenarnya Kak Hera pun perlu tahu gitu. Kemudian yang keempat ada kerja dan bisnis. Kak Hera juga ingin melakukan mencari pekerjaan atau memulai bisnis yang baru, tapi Kak Hera masih bingung caranya seperti apa. Ada sedikit informasi yang saya tahu tentang pekerjaan freelance seperti layaknya biasanya kalau mahasiswa itu dia mengajar private gitu. Ada sebuah lembaga di daerah Masjid Kuno Kaujon. Ya, kalau kalian tahu ada di Kaujon tuh ada Masjid Kuno di dekat jembatannya. Di situ ada lembaga yang dia membuka jasa kayak menarik mahasiswa gitu, narik mahasiswa untuk kalau ada yang mau mengajar di sini silakan. Jadi lembaga tersebut tidak terikat dengan harus sarjana gitu, tapi dia memperbolehkan seorang mahasiswa untuk mengajar juga di situ. Jadi Kak Hera barangkali bisa cari tahu infonya di daerah situ. Kemudian untuk bisnis, memulai bisnis baru, banyak kayak seminar-seminar gimana caranya sih membuka bisnis baru seperti itu. Jadi semua juga berawal dari kecil-kecilan. Biasanya kalau misalnya mahasiswa itu membuat kayak cemilan-cemilan apa gitu yang bisa dikembangkan nanti ketika bisa dijual juga, ranah pemasarannya di kampus pun bisa gitu. Jadi coba kalian cari tahu tentang bisnis freelance yang sebenarnya gampang, tapi diusahakan jangan mempengaruhi ranah kuliah. Jadi kuliah pun harus terbagi, maksudnya harus pandai membagi waktu lagi seperti itu. Kemudian untuk cita-cita Kak Hera yang tadi udah diceritakan bahwa dulu pengen jadi dokter, pengen bagian farmasi, pengen psikologi, tiba-tiba langsung beralih ke bimbingan konseling, dan itu pun termasuk salah satu cita-cita Kak Hera. Sebenarnya mungkin yang tadinya awalnya pengen dokter segala macam, sebenarnya tidak semua keinginan yang kita harapkan bisa tercapai juga Kak Hera. Kadang kita sudah merencanakan tapi Allah yang Maha tahu kita tuh baiknya di mana sih gitu. Manusia kan hanya berencana, Allah lagi yang menentukan segala yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Jadi jangan putus semangat. Toh bimbingan konseling itu termasuk cita-cita Kak Hera kan. Jadi Kak Hera harus menjalankannya dengan enjoy, dengan senang hati untuk kuliah. Mungkin yang saya bisa sarankan, bagi waktu lagi untuk organisasi pun. Jadi Kak Hera pandai-pandai
organisasi boleh gitu, asal jangan mengganggu waktu perkuliahan. Kemudian untuk keluarga, yang bisa saya sarankan adalah coba dikomunikasikan kembali ke keluarga Kahera, terutama ayah dan ibu orang tua Kahera. Apa nih jalan yang terbaik agar Kahera ini bisa terus berkomunikasi. Jadi jangan sampai putus komunikasi cuma karena orang tua Kahera menganggap kalau Kahera terus menelpon itu itu terkesannya kurang betah seperti itu ya. Jadi coba komunikasikan lebih baik ke orang tua. Sebenarnya saya menelpon itu karena saya ingin mengetahui kabar, bukan berarti saya tidak betah gitu. Jadi kasih pengertian lebih lanjut kepada orang tua Kahera, jadi biar tidak ada salah paham seperti itu. Setelah kita ngobrol cukup lama, bagaimana sih perasaan Kahera setelah menceritakan hal tersebut kepada saya? Ya, saya sendiri merasa lebih tenang gitu, karena apa yang selama ini mengganjal diri saya, apa yang selama ini saya pikirkan gitu, bisa saya ungkapkan kepada Kak Diva gitu sebagai konselor. Jadi saya merasa lebih tenang, lebih bisa open minded lagi terhadap permasalahan saya ketika Kak Diva tadi memberikan beberapa saran dan menanggapi beberapa permasalahan saya yang sudah saya ceritakan kepada Kak Diva gitu. Hal itu membuat saya lebih mungkin lebih dewasa lagi dalam menyikapi permasalahan, lebih bisa menata permasalahan saya gitu, seperti itu Kak Diva. Jadi saya merasa lebih tenang, lebih rileks terhadap diri saya sendiri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Kak Kahera dengan tadi yang sudah Kahera ceritakan tentang perkuliahan, alhamdulillah Kahera sudah mengetahui dan memahami bahwa posisinya kemarin itu Kahera itu salah ya. Karena dalam 3 semester itu fokus utama Kahera itu mengajar nilai, bukan mengambil ilmu dari apa yang dosen kasih gitu. Kemudian untuk organisasi Kahera ini cukup sedikit memusingkan karena sudah diberikan amanah atau dikasih tugas yang sebenarnya Kahera belum mampu melaksanakannya. Kemudian untuk keluarga, setelah tadi saya memberikan saran, itu maksudnya tidak usah lagi terlalu dipusingkan tentang kabar. Yang penting Kahera coba mengkonfirmasi dan berbicara baiknya seperti apa kepada orang tua Kahera. Kemudian untuk kerja atau buat ranah bisnis, hal yang pertama dilakuin sudah saya sarankan seperti apa. Boleh Kahera coba atau tidak, saya kembalikan lagi kepada Kahera. Sebelumnya saya ingin memberikan satu contoh dari seorang public figure. Jadi kalau Kahera tahu Khairul Tanjung, beliau ini seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi Khairul Tanjung ini ayahnya ini seorang karyawan biasa, kemudian di PHK, dan ibunya ini seorang ibu rumah tangga biasa. Tetapi dia bertekad untuk kuliah dan masuk kuliah kedokteran. Mungkin secara logika untuk seorang anak yang seperti itu untuk memasuki kedokteran dengan biaya yang cukup mahal itu kurang masuk gitu secara logika. Tetapi beliau dengan ambisius yang kuat, dengan tekad yang kuat, masuk ke kedokteran dengan mengambil jalan lain seperti kayak membuka bisnis yang awalnya tadinya bisnisnya kayak seperti berjualan kaos, menjual buku-buku kuliah yang biasa anak kampus kalau butuh buku bisa beli di dia, sama membuka seperti fotokopian gitu. Itu kan termasuk bisnis-bisnis kecil ya. Tapi dari situ dia Tapi dari situ dia maksudnya tidak malu gitu sama teman-teman
kampusnya tidak gengsi. Biasanya kan anak-anak kuliahan ada yang malu gitu untuk menjual hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya malu gitu. Tapi dia kalau tidak seperti itu, dia bisa dapat uang dari mana untuk membayar kuliah dia gitu. Jadi sebenarnya untuk kita mau bekerja sambil kuliah, peluangnya terbuka besar. Yang penting kita pintar bagi waktu. Jangan sampai kuliah keteteran cuma gara-gara kerja, apalagi gara-gara organisasi yang notabene mungkin tidak menghasilkan apa-apa, malah kita membuang-buang energi kita. Kemudian kita kalaupun ingin membuka bisnis, jangan maksudnya nggak usah terlalu gengsi gitu, karena kita sama-sama manusia. Kalau kita membutuhkan sesuatu, pasti kita akan berjuang buat itu kan. Jadi hasil yang udah diraih dari Hairil Tanjung itu, dari bisnisnya itu, dia sudah membuka usaha besar sekarang, seperti broadcasting, radio, terus ada pusat perbelanjaan pun ada yang punya Hairil Tanjung, dan bisnis finansial seperti itu. Nah makanya pelajaran dapat kita ambil adalah bahwa mau sesulit apapun perekonomian orang tua kita, kita lah menentukan untuk masa depan kita. Orang tua hanya perantara. Seorang tua hanya memfasilitasi bahwa kamu boleh kuliah, bapak bantu semampu bapak, sisanya kami yang menentukan. Kamu bakal melanjutkan perkuliahan itu dengan baik, atau malah malas-malasan, atau malah bisa bangkit, bisa menghasilkan uang gitu kan, atau bahkan bisa membantu perekonomian keluarga itu lebih baik. Jadi saran saya untuk akhirnya jangan pantang menyerah, harus bisa bagi waktu, harus bisa menjadi orang yang tetap rendah hati. Walaupun kita di luaran sini berjuang untuk keluarga, dan keluarga pun berjuang untuk kita harus sama-sama mendoakan. Tidak usah mengkhawatirkan kabar yang mungkin orang tua sebenarnya ingin memberitahu kabar kalau saya sakit atau keluarga sedang sakit, tetapi ya mungkin karena kita anak yang jauh dari rantauan, mungkin pasti bakal kepikiran, mau pulang pun kondisinya kan tidak memungkinkan. Jadi mungkin mereka alasan mereka untuk memendam semuanya itu sendirian adalah karena tidak ingin membuat Kak Hera khawatir. Jadi sebagaimanapun Kak Hera, kita hanya bisa cukup mendoakan dan tetap terus mengabari bahwa di sini saya sudah makan, Bapak gimana di sana, apakah Bapak sehat-sehat aja. Walaupun nanti ditanya, walaupun nanti dibilangin kalau kenapa nggak betah atau seperti apa gitu, tidak, saya ingin mengetahui kabar Bapak yang sesungguhnya. Jadi jangan ada yang ditutupin. Insya Allah saya di sini tidak akan menjadi kalau misalnya ditutupin seperti itu, saya malah menjadi bahan pikiran. Jadi terbuka aja kepada orang tua seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Hera, karena di kontrak waktu yang awal kita sudah menentukan untuk waktunya 30 menit ya. Jadi terima kasih untuk Kak Hera telah datang, telah mampir, telah menceritakan apapun yang Kak Hera rasakan pada saat ini. Insya Allah saya di sini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Kak Hera. Kemudian untuk saran yang telah saya kasih, boleh Kak Hera pilih untuk menjadi alternatif lain ataupun tidak, itu keputusan berada di tangan Kak Hera. Kak Hera yang bisa menentukan yang terbaik untuk Kak Hera ke depannya. Terima kasih Kak Hera untuk hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Semoga Kak Hera sehat selalu, keluarga pun sehat. Terima kasih atas kepercayaannya telah menceritakan hal tersebut kepada saya. Hati-hati di jalan.